Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menentukan titik koordinat pada koordinat kartesius menggunakan titik asal, titik 0,0 sebagai titik acuan ya. Ini titik 0,0 merupakan perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Titik 0,0 sebagai acuan dalam menentukan titik koordinat. Langsung saja kita ambil sembarang titik ya pada kuadran 1. Misalnya kita ambil sembarang titik. Di sini titik A. Nah, jadi titik 0,0 sebagai acuannya dalam langkah menuju ke titik A. Berarti dari titik 0,0 itu 3 satuan ke kanan ya. Dari sini kita hitung 1, 2, 3 satuan ke kanan, X-nya sama dengan 3. Kemudian 2 satuan ke atas, 1, 2, Y-nya positif 2. Jadi koordinat titik A di sini adalah 3,2 ya. Pada sebelah kiri dapat dilihat titik koordinat A adalah 3,2. Kemudian kita ambil misalkan sembarang titik pada kuadran ketiga. Titik B. Nah, kita jadikan titik 0,0 sebagai acuan dalam menentukan koordinat titik B. Berarti dari titik 0,0 ini kita melangkah 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kiri, X sama dengan negatif 5. Kemudian 1, 2, 3 satuan ke bawah, Y sama dengan negatif 3. Jadi koordinat titik B adalah negatif 5, negatif 3. Bisa ya dipahami ya. Kemudian kita ambil sembarang titik pada kuadran keempat misalnya. Di sini titik C. Nah, kita jadikan titik 0,0 sebagai titik acuan. Berarti di sini kita lihat ke kanan. 7 satuan ke kanan, di sini angka 7, berarti X-nya sama dengan 7. Kemudian ke bawah, Y-nya bernilai negatif ke bawah. Ya, 2 satuan, berarti Y-nya negatif 2. Jadi koordinat titik C adalah 7, negatif 2. Ya, ini ya. C sama dengan 7, negatif 2. Ya, satu lagi, misalnya pada kuadran kedua. Kita ambil sembarang titik. Misalnya di sini titik D. Nah, titik 0,0 kita jadikan acuan, berarti ke kiri 4 satuan. X-nya negatif 4. Kemudian ke atas 5 satuan ya. Berarti Y-nya 5. Jadi koordinat titik D adalah negatif 4,5. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, supaya lebih paham, kita akan coba mengerjakan soal ya, latihan pada koordinat di atas atau di samping ya. Titik yang memiliki koordinat negatif 2,2 adalah A, titik A, B, titik B, C, titik C, D, titik D. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, kita lihat dulu koordinat titik X dan titik Y di soal. Titik X-nya sama dengan negatif 2. Maka kita jadikan titik 0,0 sebagai acuan. X negatif 2 berarti kan 2 satuan ke kiri. Nah, di sini dari titik 0,0, 1, 2. Nah, di sini kemudian Y-nya di soal 2. 2 positif. Maka koordinat Y positif 2 langkah ke atas. 1, 2.
Nah, jadi titik yang memiliki koordinat negatif 2,2 adalah titik B ya. Jadi titik B ini koordinatnya adalah negatif 2,2. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, saya kita akan coba soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Koordinat titik A dan B adalah, nah perhatikan titik A ya, kita jadikan titik 0,0 sebagai acuan, berarti 4 langkah atau 4 satuan ke kanan, X-nya 4, kemudian Y-nya 5 satuan ke atas, Y-nya 5. Jadi koordinat titik A adalah 4,5. Oke ya, kita atur dulu penamaannya. Titik A 4,5. Kemudian untuk titik B sama, jadikan titik 0,0 sebagai titik acuan. Berarti 5 langkah atau 5 satuan ke kiri, X-nya negatif 5. Kemudian 5 satuan ke atas, berarti Y-nya positif 5. Jadi titik B adalah negatif 5,5 ya. Bisa ya. Ke kiri dan ke atas ya. Jadi negatif 5,5. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Sebuah titik memiliki koordinat 6, negatif 11. Ini berarti kan X-nya 6, Y-nya negatif 11. Letak titik tersebut berada pada titik-titik A kuadran 1, B kuadran 2, C kuadran ketiga, D kuadran keempat. Coba untuk pembahasan mengenai kuadran itu ada di video tentang koordinat kartesius di bagian sebelumnya. Silakan dilihat di video di channel Ibu Anissa. Jangan lupa subscribe. Kemudian untuk menjawab soal ini ya, bisa secara langsung untuk yang sudah memahami ya. Berarti kan kalau X-nya positif itu kan ada di kuadran 1 dan kuadran 4. Kemudian Y-nya negatif. Y negatif berarti ada di kuadran 4. Jadi jawabannya adalah kuadran 4 gitu ya. Kuadran keempat itu kan sumbu X-nya ke kanan, Y-nya ke bawah. Jadi ke kanan positif, ke bawah negatif. Jadi jawaban yang benar adalah di kuadran keempat gitu. Atau bisa juga kita menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra ya. X-nya positif 6. Nah, jadikan titik 0 ini sebagai titik acuan, berarti 6 satuan ke kanan. Kemudian Y-nya di sini negatif 11, berarti 11 satuan ke bawah. Jadi kita seret pada skala negatif 11 ya, dari X-nya 6 tadi. Kemudian 11 satuan ke bawah. Jadi titik 6, negatif 11 itu di bawah sini ya. Ya, kita ambil dulu titik sini. Berarti di 6, negatif 11. Jadi jawabannya adalah yang di kuadran keempat ya. Oke, sekian dulu pembahasan kita. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel pembelajaran Ibu Anissa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.